Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bice penonton setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Senangnya hari ini Cek Fikri balik lagi. Dan tentunya untuk membuka acara kita hari ini Cek Fikri ada pantun. Siang-siang makan mie kari, makan pempek asli Iwak Belido. Mang Cek Bice balik lagi dengan aku Cek Fikri di podcast Cuko Cerita untuk Kaula Muda. Nah tentunya untuk seluruh anak muda yang ada di Sumatera Selatan yang sekarang lagi nyaksi ke podcast Cuko, ini jangan kemana-mana selama 30 menit ke depan, karena hari ini kita bakal ngenjuk kebanyakan informasi, tips and trik, terutama untuk kamu yang pengen memulai di dunia bisnis. Nah hari ini Cek Fikri sudah kedatangan sosok yang luar biasa. Mungkin pemirsa namun nyinggo fotonya di beberapa baliho yang ada di Palembang ini. Wah, ini dia, kita sudah kedatangan Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Provinsi Sumatera Selatan, Kakanda Puri Andamas. Selamat siang Kak, apa kabarnya? Selamat siang, terima kasih banyak Fikri. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin balihonya banyak di mana-mana juga lah Kak. Iya, waktu. Betul. Tapi masih tulisannya calon ketua umum. Betul. Hari ini calonnya sudah kita coret karena sudah jadi ketua umum. Alhamdulillah. Selamat dulu Kak atas terpilihnya sebagai ketua umum BPD HIPMI Sumatera Selatan. Dan Fikri ngepost banyak yang shock ketika nyingok nama Puri Andamas. Oh uang pikirin nama perumahan loh. Ada katanya kira nama perumahan katanya mau kayak itu. Sudah sering seperti itu. Sudah sering. Cuman gara-gara komentar mah itu laju ada niat buka bisnis perumahan. Ya, langsung bikin perumahan gitu. Wah. Bukan rumah susun enggak ya, apartemen kayak itu ya. Luar biasa. Jadi ini pemirsa Ketua Umum BPD HIPMI Himpunan Pengusaha Muda. Jadi isinya ini umur berapa kali nih Kak Puri? Mulai ya maksimal 41 tahun. Maksimal 41 ya, kategori kategori tahun, muda di dalam ADART HIPMI itu maksimal 41 tahun. Jadi memang teman-teman umur 20, 21 banyak juga yang gabung di HIPMI. Jadi memang kita mau menjaring semua teman-teman yang ingin berusaha memulai usahanya dari muda, karena kan ya kita tahu tidak mungkin langsung sukses kan, harus dirintis pelan-pelan. Di HIPMI lah kita berkumpul bersama, kita coba diskusi, kita banyak workshopping dan lain-lain untuk memecahkan banyak masalah. Kira-kira kalau dibahas bareng-bareng pasti kan lebih tertarik, lebih solutif lah kayak itu, daripada kita harus mikir sendirian. Benar. Jadi himpunan pengusaha muda ini memang muda dari segi umur. Betul. Bukan muda dari segi umur. Bukan muda marah, muda merajuk, muda ciati bukan ya Kak ya. Kalau itu bukan pengusaha kalau gitu. Bukan. Jadi ini pemirsa, kalau kita berbicara tentang bisnis, nah hari ini kita bakal menggali terutama untuk anak-anak muda, karena judul kita ini Cuko. Siap. Nah, jadi besok berejo pempek. Aku tadi nengok mana pempek di meja di hati. Ada cukonya Pak. Iya, ada cukonya Pak ya soalnya. Nah, jadi ini cerita untuk kaula muda. Jadi kalau kita ngomong tentang bisnis ini Kak Puri mungkin kan sebelum jadi ketua HIPMI Sumatera Selatan juga memang asli Palembang nggak ya? Betul. Asli Palembang, Sumatera Selatan. Dan cak mana ini pandangan Kak Puri tentang jiwa-jiwa pebisnis yang ada di Sumatera Selatan ini, terutama untuk anak-anak muda? Ya, jadi aku melihat Sumatera Selatan ini sangat-sangat kaya, Fikri. Sangat-sangat kaya dengan segala potensinya, baik itu sumber daya alamnya, baik pun sektor-sektor industri yang lain. Bisa dilihat bahwasanya Sumatera Selatan ini menjadi center hub ekonomi di Sumatera bagian selatan. Banyak wilayah-wilayah perbankan itu ya mereka fokusnya di Sumatera Selatan, kantor wilayahnya, untuk support ke Lampung, ke Bangka Belitung, ke Jambi dan sekitarnya. Nah, sejalan juga dengan komoditas sumber daya alam yang dimiliki oleh Sumatera Selatan yang begitu besar. Nah, makanya aku selalu yakin dan percaya bahwasanya harusnya konglomerat muda ataupun orang-orang kaya baru itu datangnya dari Sumatera Selatan. Karena potensi Sumatera Selatan begitu besar, betul, dan ya ini harus kita garap. Nah, memang nggak bisa langsung
besar kan. Nah, makanya gimana caranya kita harus menginfluence teman-teman untuk memulai bisnisnya yang sangat-sangat relate dengan sektor komoditas yang ada di Sumatera Selatan, baik itu sawit, pertambangan, terus ada macam-macam lah, ada kopi dan ada pisang dan macam-macam lah. Aku ngelihatnya multisektor dan juga multi level. Dia baik dari yang super ultra mikro sampai ke yang besar-besar sekali. Nah, aku berharap ya teman-teman di Sumatera Selatan agak tergerak untuk mau mencoba mulai menjadi pengusaha, bergabung dengan HIPMI, kita coba mulai usaha dengan sesuai dengan minatnya. Seperti itu. Baik, tapi kan kalau Kak Puri tadi ngomong bahwa pengen menginfluence anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan, tentunya tidak bisa dan agak sulit mungkin Kak kalau nak ngajak mereka langsung main ke bisnis sawit, kopi dan lain-lain. Nah, menurut Kak Puri dewe untuk anak-anak SMA, anak-anak kuliah yang mungkin sekarang lagi nonton, kira-kira bisnis apa sih Kak yang paling pas, paling cocok untuk mereka yang baru pengen memulai? Jadi kaitannya hari ini era digitalisasi kan sangat-sangat erat. Nah, kita bisa mulai dari situ tuh. Kita bisa bikin agency untuk digital marketing. Kita bisa banyak lah yang memang sektornya itu gak harus melulu besar-besar kan. Yang mulai muda, kayak waktu aku kasih kuliah umum di UIGM kemarin beberapa waktu lalu ya. Kalau memulai dari hal-hal yang gratis di samping-samping kita itu bisa kok ternyata. Contoh kita bikin melalui aplikasi Canva misalnya dan lain-lain lah, ya kan. Nah itu yang memang hari ini related dengan anak-anak muda. Harus kreatif bisnisnya. Jadi lokal galau. Harus kreatif bisnisnya, harus menarik dan juga marketnya tuh customer-customernya juga seumuran biasanya. Nah, jadi ya kita bisa tawarkan jasa, kita juga bisa tawarkan produk-produk kita dan banyak macam ya Fikri sebenarnya. Jadi aku mau merubah mindset teman-teman ketika mau mulai berusaha itu tidak harus selalu berpikir yang besar, ya kan. Aku pengen mereka mulai dari yang kecil-kecil dulu. Justru usaha yang sustainable adalah ketika usahanya itu kecil tapi rutin. Nah, baru nanti kita di HIPMI kita diskusi mengenai bagaimana scale up-nya, bagaimana bisa jaringannya bisa lebih luas, distribusinya bisa lebih luas, terus bagaimana pembiayaan bisa masuk, terus dia bisa produksi lebih banyak dan lain macamnya lah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kaget dulu nak mikir ke bawah, nak nyewa ruko berapa pintu. Nggak perlu hari ini. Karena kan banyak Kak yang pengen memulai tapi mikir ke cak mana kendaraan operasional, cak mana nak nyewa tempat dan lain-lain. Berarti itu bukan jadi fokus pertama Kak? Bukan jadi fokus pertama. Yang penting sekarang kita punya ide yang memang ternyata ide itu bisa dimakan di market, lalu bisnisnya menghasilkan keuntungan. Jadikan bisnis jadi keuntungan. Kalau banyak teman-teman juga yang nggak mau memulai dari hal-hal seperti itu, banyak yang mau langsung masuk. Aku mau masuk di sektor pertambangan misalnya, ya nggak perlu langsung punya tambang kan. Benar. Tapi ekosistem di sekitar tambangnya bisa kita coba topang. Atau minimal dia melok tarik tambang lah. boleh juga. Itu 17 Agustus. Kalau sekarang tarik tambang agak gila juga. jadi memang aku mau mencoba ajak teman-teman tuh berpikir start small is better dibandingkan kita harus mau coba yang besar-besar dan lain-lain. Nanti ketika ya kan sesuatu yang besar tuh pasti masalahnya semakin besar kan. Kita nggak perlu lah mau mulai sesuatu tuh langsung kayak hal yang besar. Kita coba dari kecil-kecil, kita coba pelajari, kita kuasai, baru habis itu kita kembangkan usahanya. Yang penting dalam berusaha itu kan kita mencari keuntungan, bukan mencari kerugian. Benar. Nah, tapi Kak, kalau ngomongin masalah memulai bisnis untuk anak-anak muda terutama yang masih duduk di bangku SMA ataupun kuliah, terkadang mereka ini terkendala dengan beberapa hal. Tadi Fikri waktu ngepost flyer ada beberapa yang nitip pertanyaan juga. Yang pertama, mereka yang mayoritas wong tuanya atau keluarganya idak kate yang punya background seorang pebisnis. Ini terkadang trust kepercayaan ke anak yang baru pengen untuk memulai berbisnis ini sangat minim. Nah, kira-kira Kak untuk menyadarkan, untuk membuat wong tua kita tuh percaya bahwa pacak lu anaknya ini mak mana lah kira-kira. Jadi banyak teman-teman itu juga case study-nya tuh
orang tuanya tetap minta mereka kerja supaya ya udah dikuliahin Oh. tinggi-tinggi, tapi masa nggak kerja, Iya. tapi ingin mulai berusaha. Kayak tadi ada banyak usaha-usaha yang saya temuin di anak-anak muda, mereka ini sambil bekerja sambil berusaha, jadi nggak terlalu fokus detail langsung 100% full time di bisnisnya, tapi tetap bekerja. Nah nanti ketika bisnis sudah menguntungkan, ya aku rasa baru bisa dijelaskan kembali tuh ke orang tua masing-masing. Kalau dia aku sebenarnya kerja tapi sambil berbisnis, ternyata usaha ini lebih menguntungkan, punya rencana ini dan ini dan ini. Nah, ini ya kalau sama orang tua itu masalahnya komunikasi biasanya. Jadi selama komunikasi kita bisa baik dan kita jaga dan orang tua sih insya Allah mereka support dan juga dukung lah. Apalagi kalau mau jadi pengusaha. Benar. Ini terkadang berhenti begawe, aku nak cabut dulu begawe. Iya. Nak fokus berbisnis. Bisnis udah ganti. baru berpikir kan. Nah, jangan pernah gegabah. Jadi strategi ini harus memang benar-benar disusun kan? Betul, harus rancangannya ya. Pelan-pelan, sabar. Jadi seorang pengusaha itu nggak bisa buru-buru, nggak bisa ngoyo, nggak bisa ngotot. Semuanya harus penuh dengan kesabaran. Dijalani setiap harinya. Kita harus lihat potensi-potensinya. Kita harus review terus tuh permasalahan-permasalahannya. Jadi memang bukan hal yang serta-merta bisa diputuskan dalam waktu singkat untuk menjadi pengusaha, tapi sangat worth it. Gitu. Baik. Jadi tadi kakak juga ngomong bahwa harus berproses lah. Nah ini kalau kita ngomong tentang berbisnis kak, terkadang berkaitan dengan dunia pendidikan tadi kata kakak. Yo selesai sekolah begawe dulu kalau memang bisnisnya sudah settle, merasa aman, baru kalau nak fokus di situ. Nah ini juga kak, anak-anak muda ini banyak yang ketika sekarang berpola pikir bahwa bisnis itu adalah pilihan terakhir. Ketika dia dari SMA tes kuliah tidak ada masuk ke PTN favorit dia, ketika dia tes polisi, tes PNS tidak masuk, ujung-ujungnya ya sudahlah berbisnis baik. Ujung-ujungnya kan bisnis ini menjadi seorang pebisnis ini dianggap sebagai last choice lah, khususan terakhir kayak itu. Nah, cak mana tanggapan kakak dewe? Jadi itu tadi, karena mindsetnya kita menjadi seorang pengusaha itu maunya langsung besar. Kita melihat dipertontonkan perusahaan-perusahaan yang besar, lalu konglomerasi Indonesia besar. Jadi banyak teman-teman yang sebenarnya pragmatis atau mau simpelnya aja, ketika mereka lulus sekolah maunya udahlah aku kerja aja jadi PNS, atau aku kerja aja lah dan segala macam. Apakah salah? Sebenarnya nggak salah juga. Cuma menurut aku mereka belum mendapatkan insight lain. Nah, hadirnya HIPMI adalah memberikan influence di Fikri. Lalu kita memberikan insight-insight kepada teman-teman bahwasanya kita tuh bisa kok jadi pengusaha dari skala yang paling kecil. Baru nanti bisa menjadi besar. Nah, terkadang memang dulu kalau berpikir mau jadi pengusaha agak sedikit takut kan. Bagaimana ngurus karyawan, kita harus punya kantor, harus ngurus karyawan, terus kita cari permodalan dan lain-lain. Dan semua sudah aku jalanin, bagaimana sulitnya itu semua sudah aku rasakan gitu. Dari modal, nyari ngatur karyawan, ngurusi kantor. Tapi menurut kakak, uang yang berbisnis dia tidak kate modal, tidak kate tempat, tidak kate alat, tidak kate manpower, tapi dia menjalankan bisnis itu pacak dikato kemen Palembang ini PT Ngulo. Nah, kira-kira sah apa tidak dalam bisnis kayak itu kak? Ya tadi selama mendapatkan keuntungan, mereka cuma berusaha kan untuk diri mereka. Gitu. Banyak yang mereka lakukan biasanya dropshipper ya. Benar. Mereka buka di misalnya di beberapa uang jualan online. Buat kemeja sih kok harganya 100.000 misalnya. Betul. Dia jual 125.000. Itu kan dapat keuntungan. Berusaha menjual. Nah, jadi menurut aku nggak ada yang salah. Justru itu yang harus dilakukan. Suatu hari nanti ketika mereka berpikir ternyata potensinya besar banget nih. Mereka fokus di situ, mereka garap kan, cari modal tambahan dan lain-lain seperti itu. Jadi namanya kalau di bisnis kita market test ya. Market test. Kira-kira kalau kita tadi dropshipping baju lewat online platform, kira-kira ada yang beli atau enggak. Malah sekarang kan media-media sosial ini kan justru kita lihat ya, mereka langsung nge-link ke dalam online platform untuk pembelanjaan. Semua media sosial hari ini kan. Nah, menurut saya memang dunia ini berubah ke sana nih. Semua orang itu bisa berdagang, bisa jadi pengusaha terhadap apapun yang mereka hasilkan. Nah itu. Jadi aku kemarin juga lihat di media sosial ada yang jualan lagu, Fikri. Jualan lagu. Ada yang banyak lah macam-macam gitu. Jadi memang
dengan digitalisasi ini hari ini bisnis itu sangat-sangat terbuka luas, tidak hanya berpikir mengenai komoditas dan bisnis-bisnis yang konvensional. Nah, bisnis-bisnis digital yang di era digital ini sangat luar biasa nih aku lihat hari ini. Nah, aku pengen Hari Hip ini bisa mengakomodir mereka, bisa mengerucutkan itu semua, dan bisa semakin menajamkan bahwasanya semuanya itu bisa menjadi keuntungan dan bisa kita lebih perbaiki dan lebih develop lagi nanti ke depan. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang jadi berpikir mau jadi pengusaha, ya memang harus start small dulu, harus kecil-kecil dulu, jangan mau berpikir langsung yang besar-besar juga. Seperti itu. Baik, setelah beberapa pertanyaan tadi terjawab, ini pemirsa banyak juga ini Kak Puri bahwa wong-wong tua juga yang selain masalah trust kepercayaan tadi, yang juga menganggap bahwa kau nak jadi apa pebisnis? Oh, kalau nak jadi pebisnis tidak usah capek-capek kuliah. Nah, banyak menganggap bahwa bisnis itu tidak perlu memiliki latar belakang akademik ataupun dunia pendidikan. Padahal pemirsa, Ketum BPD HIPMI Sumatera Selatan ini Kak Puri ini mantan presiden mahasiswa Universitas Trisakti, kampus reformasi. Nah, kalau kakak ini sudah merantau lah dari Palembang, kuliah di Jakarta, sekarang jadi pebisnis, menurut kakak penting nggak masih latar belakang akademik untuk menjadi seorang pebisnis itu? Sangat penting. Sangat penting masih. Sangat penting. Jadi pendidikan itu menurut saya hal yang paling penting. Kenapa? Karena kuliah, melatih mental kita, mengasah pola pikir, dan banyak sekali benefit-benefitnya yang di dunia usaha ataupun di kehidupan nyata tuh sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat bisa kita pakai, melatih kita untuk lebih kuat, lebih tegar. Jadi jauh-jauhin lah tuh mindset di mana ketika kalau mau jadi pengusaha nggak usah kuliah, karena kan kalau ngeliatin misalnya yang punya Facebook nggak lulus kuliah, yang lain-lain juga kayak begitu, enggak, ya kan 1 dibandingkan 1 miliar orang yang kayak gitu, ya nggak? Iya, gara-gara itu berhenti pula. Betul. Dan mereka kan memang sudah diberkahi dengan kecerdasan yang spesial seperti itu. Jadi menurut saya pengusaha harus punya tanggung jawab, ya melatih tanggung jawabnya melalui kuliah juga salah satunya, melatih pola pikir juga melalui kuliah, dan banyak sekali ilmu-ilmu kita dapatkan di dunia perkuliahan yang bisa kita implementasikan tuh di dunia usaha, di bisnis ya. Misalnya kuliah ekonomi, akuntansi dan lain-lain, butuh laporan keuangan, itu sangat-sangat penting tuh. Karena kunci dari baiknya usaha adalah atau bisnis dilihat dari laporan keuangan yang baik. Seperti itu. Nah, itu inilah yang lebih panjang lagi nanti. Cuman pendidikan itu sangat-sangat penting teman-teman semua. Saya juga berharap teman-teman bisa teruslah sekolah setinggi-tingginya, jadi doktor, jadi profesor, cuman jadi pengusaha juga gitu. Jadi kalau yang ngato ke bahwa tidak penting pendidikan tuh, yang penting modal, usaha, salah kayak. Artinya latar belakang akademik itu harus betul. Dan kuliah kan juga menambah network. Ya kan, kita punya banyak teman, kita menambah jaringan kita lebih luas, yang suatu hari nanti kita ketemu sudah jadi direktur di mana dan seperti apa, saling terkoneksi kan karena kita kenal. Nah, memang bisnis ini pun erat kaitannya sama luasnya network yang kita punya, Fikri. Jadi ada banyak sekali opportunity yang terjadi ataupun kita dapatkan ketika menjaga silaturahminya di dunia usaha, baik dengan teman-teman ataupun senior atau siapapun yang pernah kita temui. Nah, makanya kenapa saya selalu ngajak teman-teman untuk aktif organisasi. Dulu waktu aku kuliah pun sebenarnya udah bisa lulus kan, tapi akhirnya kita tambah lah 1,5 sampai 2 semester untuk jadi presiden mahasiswa saat itu. Ya alhamdulillah, menambah teman, menambah portofolio kita juga, pelatih mental kita. Udah pernah ketemu presiden formal, sebagai presiden mahasiswa saat itu diundang ke istana dan lain-lain. Itu pengalaman yang kita dapetin kalau kita nggak kuliah kan, ataupun jadi aktivis lah zaman dulunya. Seperti itu. Artinya banyak ilmu yang tidak kita dapat di dalam kelas tapi juga di organisasi kayak itu. Betul. Ya, tidak kata di buku lah kayak. Tidak kata di buku, kita dapat ketika kita berinteraksi dan juga menjalankan sesuatu di organisasi. Baik. Tapi Kak, kalau kita ngomongin lagi nih balik tentang yang anak-anak muda yang baru pengen merintis bisnis, ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama,
ini ada yang punya modal tapi tidak tahu nak berbisnis apa. Tapi ada juga yang ngomong aku sudah tahu pik nak berbisnis apa tapi tidak katik modalnya. Nah, kira-kira kayak mana Kak menjawab dua pertanyaan menurutku ini? ada maaf, itu ada dua hal berbeda ya. Yang pertama ketika dia punya ide tapi nggak punya modal. Nah, hari ini alhamdulillah Fikri, dunia pembiayaan kita, baik itu perbankan syariah maupun konvensional ataupun private equity, banyak orang-orang yang pegang uang, mereka mau invest ke ide-ide kita gitu. Itu sudah sangat banyak hari ini. Kalau zaman dulu mungkin 10-15 tahun lalu susah lah ya. Berbisnis tuh mulainya erat kaitannya dengan modal yang kita punya gitu. Bagaimana kita punya modal 1 jadi 2 jadi 3 terus kan. Nah sekarang kita punya ide bisnis tiba-tiba butuh modal 10 langsung. Nah alhamdulillah aku ngelihat ya ada banyak kemudahan-kemudahan yang kita rasakan di dunia usaha hari ini masalah pembiayaan. Baik dari pembiayaan yang skalanya kecil-kecil ya, ada KUR, terus ada pembiayaan modal kerja dan juga investasi, ada juga teman-teman di private equity yang bisa injek modal kepada kita, baik itu dalam bentuknya pinjaman ataupun dalam bentuknya dia masuk ke dalam saham dan lain-lain. Jadi menurut aku selama idenya bagus, selama idenya matang dan kuat, dan kita berani jalankan dan menghasilkan, dibuktikan terus dan menghasilkan, aku rasa modal itu akan hadir. Apalagi teman-teman di industri kreatif hari ini kan melihat banyak sekali yang ya contoh misalnya coffee shop. Kita ngeliat berjamur di mana-mana. Zaman dulu kan susah sekali kan. Cuman tapi ada beberapa brand-brand coffee shop yang mendapatkan modal besar sekali, $10 juta, $15 juta dan lain-lain lah. Jadi ternyata selama ide kita ini works, masih bisa menghasilkan keuntungan, ya saya rasa teman-teman ataupun perbankan ataupun semualah lembaga-lembaga keuangan bisa suntik modalnya kepada kita. Nah kedua tuh tadi masalah punya modal tapi nggak punya ide bisnis. Nah ini agak repot nih. Oh itu malah lebih repot itu. Repot ini. Iya. Kalau orang udah punya uang biasanya sukanya nggak mau kerja kan. Nah tapi kalau dia tetap mau berbisnis, aku sarankan adalah mencari bisnis teman-teman di sekitar kita ataupun yang kita kenal baik. Harus kenal baik di Fikri karena usaha ini erat kaitannya sama trust kan. Teman-teman yang punya bisnis yang kita kenal baik, yang butuh suntikan modal supaya usahanya bisa semakin berkembang. Misal usaha makanan, dia mau buka cabang baru di kota lain dan sebagainya. Nah menurut aku itu bisa tuh teman-teman lihat dan lebih secure lah ya, karena fisiknya ada dan segala macam. Nah pesan dari aku adalah melihat kalau untuk orang-orang yang tadi punya modal tapi nggak punya ide bisnis, nggak ada bisnis itu yang terlalu indah dan juga gak ada yang terlalu buruk tuh. Jadi melihat bisnis tuh dijanjikan nih masukin uang 1 miliar nanti setahun bisa jadi 3-4 miliar. Nah dilihat tuh bisnisnya apa tuh. Oke gitu kan. Jadi semuanya harus terukur, semuanya harus sesuai dengan perencanaan dan gak ada yang indah, terlalu indah tuh, terlalu bagus tuh hasilnya nggak ada. Justru tuh harus makin curiga gitu. Gitu. Baik, jadi itu bukanlah jadi masalah untuk anak-anak muda urung niatnya untuk menjadi seorang pebisnis. Betul. Kan. Masalah permodalan tadi juga sudah dijelasin sama Kak Puri, masalah ide juga kayak mapping, mulai dari ngeyakini kawan sekitar dulu yang harus kita pilih. Jadi kalau kita sudah ngomongin masalah bisnis ini Kak, tentang permodalan juga, ini kira-kira Kakak selaku Ketua BPD HIPMI Sumatera Selatan, kira-kira program apa Kak yang bakal ditawar ke untuk anak-anak muda ini? HIPMI cuma membuka pintu untuk anak-anak muda yang sudah punya bisnis atau mereka yang baru punya niat nak jadi pebisnis juga bisa belajar di sini? Dua-duanya. Ya sebenarnya di dalam arti HIPMI ya sudah berusaha. Jadi pengusaha punya perusahaan kan. Tapi kita juga sangat-sangat terbuka sama teman-teman yang ingin mulai usahanya. Makanya kenapa banyak sekali tuh seminar-seminar yang atau workshop-workshop yang dilakukan oleh HIPMI di semua daerah itu agar menjaring semua teman-teman yang butuh bantuan dan juga butuh teman diskusi untuk menghadapi masalah-masalah di dunia usaha. Nah, program-program di BPD HIPMI Sumatera Selatan, masalah program dari pembiayaan, kita akan coba kerjasama dengan lembaga perbankan dan juga keuangan lainnya
yang saya pikir hari ini mereka sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat welcome dengan kita. Ada beberapa bank-bank BUMN juga udah sangat-sangat terbuka sama kita kan. Terus program mengenai bisnis idea pitching. Jadi ketika dia punya ide bisnis apa, ada yang tertarik dan minat, bisa kita biayai juga nanti ke depan. Terus banyak program-program yang sifatnya nanti akan coba workshop lah. Bentuknya kita akan coba bikin HIPMI Center di Sumatera Selatan. HIPMI Center kita akan buat nanti di sekitar tim kita akan coba bikin acara diskusi rutin dan juga workshop dari berbagai bidang. Misalnya masalah keuangan dan perpajakan, ada masalah operasional dan produksi, ada masalah logistik dan supply chain dan lain-lain. Kita akan bikin workshop tersebut supaya teman-teman yang punya bisnis hari ini berpikir masalah yang mereka hadapi itu ada solusinya di HIPMI. Nah, saya juga berharap teman-teman yang udah jadi pengusaha sektornya produksi misalnya jualan pempek ya bisa sentuh market ekspor di luar negeri yang menurut saya sangat-sangat luas kan. Jadi kain-kain jumputan ataupun songket Sumatera Selatan yang harusnya bisa go internasional hari ini. Jadi menurut saya ke depan HIPMI akan hadir mencoba menguatkan, enhancing dan juga terus berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk terus meningkatkan sumber daya manusianya, terus dan juga perusahaan-perusahaannya dan juga jenis-jenis bisnisnya. Baik, semalam pikir lihat Instagramnya Kak Puri barusan ketemu dengan Gubernur Sumsel terpilih Pak Haji Herman Deru. Boleh di spoiler sedikit ini Kak? Apakah beliau mendukung dan ada kolaborasi apa kira-kira yang ke depan bakal dilakukan? Pak Herman Deru selaku incumbent dan juga Gubernur terpilih periode 2024-2029 ya. Beliau menyampaikan apresiasi kepada HIPMI bahwasanya kiprahnya sangat ditunggu di Sumatera Selatan agar bisa berkontribusi untuk ekonomi kerakyatan. Juga beliau menyampaikan pesan bahwasanya coba dibukalah akses pembiayaan yang pada teman-teman pengusaha muda, lalu kita coba bikin workshop dan lain-lainnya untuk meningkatkan kualitas dan lain-lain. Jadi memang pesannya sangat-sangat positif kemarin dari Pak Herman Deru. Kami juga berharap kita bisa terus bersinergi 3 tahun ke depan karena HIPMI ini cuma 3 tahun Fikri. Jadi periode kita cuma 2024 sampai dengan 2027 kita bisa 2 periode berarti. Belum bisa. Tidak bisa. Kayak kita rubah lah. Jangan, cukup 1 periode saja. Betul. Jadi beliau juga menyampaikan sangat-sangat bersedia pelantikan nanti hadir bersama teman-teman pengusaha muda supaya juga tetap muda, infonya seperti itu. Baik, jadi ini mungkin sebagai closing statement lah ini Kak Puri untuk anak-anak muda yang masih takut, cemas, takut kaget yang beli, kaget kalau aku jual produk ini kaget takut tidak laku. Waduh, pik siapa cak mano caranya banyak lah dihantui dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kira-kira kayak mana Kakak untuk meyakinkan anak-anak muda untuk menjadikan bisnis menjadi seorang pebisnis itu sebagai pilihan utama? Ya, pesan saya untuk teman-teman semua yang ingin mulai jadi pengusaha, saya sampaikan sekali lagi kita bisa start small untuk mulai dari hal yang kecil-kecil dan tidak perlu besar-besar. Terus coba kita pikirkan networkingnya, juga kolaborasi bisnisnya dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Baik itu nanti di HIPMI, saya sangat menunggu teman-teman semua di Himpunan Pengusaha Muda Sumatera Selatan, baik dari cabang-cabang ya. Sumsel ini kan punya 17 kabupaten kota. Saya berharap di tempat kabupaten kota masing-masing mereka bisa join HIPMI juga. Terus saya juga pengen teman-teman punya mimpi yang tinggi, yang besar-besar, karena dengan apa yang Sumatera Selatan punya hari ini dan kekayaannya hari ini sangat-sangat luar biasa dan harusnya bisa memberikan kebermanfaatan lebih untuk kita sebagai orang asli Sumatera Selatan. Lalu saya juga berharap teman-teman tidak pernah berkecil hati atau merendahkan diri, menganggap bisnisnya tuh kecil, makanya nggak mau gabung sama HIPMI dan lain-lain. Nggak, tidak ada bisnis yang terlalu kecil, tidak ada bisnis yang terlalu besar, semua itu sama. Kita pengusaha, kita terus berjuang untuk hidup, untuk merubah keadaan kita. Saya berharap teman-teman bisa tetap semangat untuk mulai jadi pengusaha dan jangan takut ketika kita mulainya kecil, artinya resiko yang kita hadapi sangat-sangat kecil, tapi ketika kita mulai langsung besar, sudah pasti resikonya sangat-sangat besar untuk hidup kita. Makanya kenapa jika kita startnya kecil, kita bisa hadapi semuanya, lalu kita bisa lihat tuh potensi ke depannya yang bisa kita kembangkan maksimal dan optimal seperti apa. Dan saya berharap teman-teman bisa semangat
Dan kita di HIPMI siap mendukung dan mensupport teman-teman semua yang mau mulai usaha, yang juga mau diskusi mengenai ide-ide usahanya. Siapa tahu teman-teman yang baru punya ide bisnis A, tapi di HIPMI teman-teman udah ada yang jalanin. Jadi bisa kasih sharing kira-kira antisipasinya apa yang harus dilakukan dan bagaimana. Jadi terus semangat, jangan pernah berkecil hati. Insya Allah jalan mulia kita menjadi pengusaha muda di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Kak Puri atas waktu banyak. Dan juga insight yang sangat luar biasa untuk anak-anak muda. Semoga dari hasil podcast ini tentunya makin lahir anak-anak muda yang memiliki jiwa entrepreneurship, yang sudah punya keyakinan, punya semangat, dan juga semoga HIPMI Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Ketum Puri ini semakin hebat, semakin menjadi wadah lah untuk bagi para pebisnis yang ada di Sumatera Selatan ini. Sukses. Terima kasih banyak juga untuk seluruh pemirsa, dan jangan lupa terus saksi ke Cuko Cerita untuk Kaula Muda cuma di TVRI Sumatera Selatan. Aku Bang Cik Fikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.